Selamat pagi anak Miss semuanya, bertemu kembali dengan Miss Novel Simanjuntak di pelajaran matematika. Oke anak Miss, jika di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah sekarang kita masuk ke bagian keduanya, itu adalah menaksir hasil operasi hitung. Oke, di bagian menaksir ini kita sudah bahas sebelumnya, kesatuan terdekat, ke persepuluhan terdekat. Nah sekarang kita akan masuk ke penaksiran kepuluhan terdekat. Oke, ingat, lebih besar dan lebih kecilnya itu kamu harus ingat. Jika dia ini saat ini kita akan ke puluhan terdekatnya ini, jika dikatakan puluhan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah yang di belakangnya selalu. Di belakang puluhan adalah si satuan. Nah si satuannya ini lalu kita lihat, jika dia lebih besar atau sama dengan 5, lebih besar atau sama dengan 5 itu dimulai dari mana? 5, 6, 7, 8, 9. Maka itu kita bulatkan ke atas atau ke 10. Ingat, kita ke puluhan terdekat, ke atas atau 10. Nah jika dia bilangan satuannya itu adalah kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah atau pembulatan 0. Oke anak Miss, oke perhatikan contoh yang Miss buat. 37 ditambah 42, hasil taksirannya ke puluhan terdekat. Nah 37 ditambah 42. Oke perhatikan, 37 42 tambah ini kita bulatkan ke puluhan terdekat. Untuk membulatkan ke puluhan terdekat kita harus lihat si satuan. Ini satuan. Satuannya ini bagaimana? Dia lebih besar dari 5, maka pembulatan ke 10. Berarti dia 30 ditambah 10. Dapat hasilnya adalah 40. Oke, bisa langsung di sini saja ya. Puluh ditambah 10, dapat dia adalah 40. Lalu lihat 42, 40 ditambah 2, 2 itu lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan ke 0, maka dia adalah 40 ditambah 0. 40 ditambah 0 sama dengan 40. Kita tambahkan 0, 8. Jadi hasil taksirannya itu adalah 80. Oke, masuk soal yang kedua. 43 dikali 25. Oke, kita lihat 43 dikali 25. 43 lalu di sini 25. Oke, perhatikan. 43 satuannya adalah 3. 3 itu lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan dia ke 0. 40 ditambah 0 adalah 40. Lalu dia 25. 5 satuannya 5. 5 itu lebih besar atau sama dengan 5. Dia dibulatkan ke atas yaitu ke 10. 20 ditambah 10 sama dengan 20 ditambah 10, ini tadi 40 ya. 20 tambah 10 itu adalah 30. Yuk kita kalikan. 0 dikali 4 0. 3 dikali 0 0. 3 dikali 4 12. Kita tambahkan 0 2. Hasilnya adalah 1200. Oke, yang ketiga, 396 dibagi 35. Kita bulatkan dahulu. 396 satuannya 6. Satuannya 6. 6 itu lebih besar dari 5. Dia lebih besar dari 5. Kita bulatkan ke, oke Miss ganti. Ini kita bulatkan ke atas atau ke 10. 396, ini 390 ditambah 6 itu lebih besar dari 5, dia menjadi 10 dibagi 35. Dia adalah 30 ditambah 5 itu sama dengan
di sini lebih besar sama dengan 5, kita bulatkan jadi 10 ditambah 10. Oke, 390 ditambah 10 adalah 400. 400 dibagi 30 tambah 10 40. Oke, dapat hasilnya adalah pembagiannya. Nanti kamu buat di buku kamu pembagian bersusun ke bawah ya. Lalu 40 bagi 4 adalah 10. Dapat hasilnya adalah 10. Oke, sampai di sini paham ya anak ya? Itu tentang penaksiran kepuluhan terdekat. Sekarang kita masuk ke bagian keduanya adalah penaksiran keratusan terdekat. Sama halnya dengan puluhan terdekat. Bedanya adalah ini dia kita bulatkan dia keratusan. Maka yang kita perhatikan adalah letak si puluhannya. Oke, jika puluhannya lebih besar sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas atau bernilai 100. Dan jika dia lebih kecil dari 5, pembulatan tetap ke bawah yaitu 0. Oke, langsung perhatikan contoh. 252 ditambah 417. Ingat, jika dikatakan keratusan terdekat, yang kamu lihat adalah puluhan. Ini adalah satuan, ini puluhan, maka yang kita lihat adalah si 5 ini. Oke, si 5 ini. Lalu di sini kita lihat siapa? Ini satuan, ini puluhan, angka satunya. Oke, langsung kita bulatkan. Coba 252 5 lebih besar dari atau sama dengan 5. Kita bulatkan ke atas atau 100. Berarti menjadi 200 ditambah 100, dapat hasilnya adalah 300. Oke, ingat puluhannya lebih besar dari atau sama dengan 5, maka pembulatan ke atas. Yang kedua adalah 417. Puluhannya 1 itu lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan ke bawah, dia menjadi 400. Kita tambahkan 0, dapat hasilnya adalah 700. Oke. Contoh kedua, 427 dikurang 365. Ingat, kita cari si puluhan. Ini satuan, ini puluhan, maka yang kita lihat adalah si duanya, isi puluhannya 2. 2 itu lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. 427 hasil taksirannya adalah, karena di pembulatan ke bawah dia adalah 400. Lalu 365 yang kita lihat adalah si puluhan, satuan puluhan, maka nilai 6 puluhannya. 6 itu lebih besar dari atau sama dengan, lebih besar sama dengan 5, pembulatan ke atas atau 100. Maka 300 ditambah 100 sama dengan 400. Oke, kita tambahkan 008. Jadi hasilnya itu adalah 800. Oke, masuk ya contoh ketiga. 613 dikali 95. Ingat, masih yang sama. Yang kamu lihat adalah puluhannya. 3 satuan, 1 puluhan. Yang kita lihat adalah 1. Lalu di sini adalah 5 satuan, 9 puluhan. Oke. 1 itu lebih kecil dari 5, pembulatannya ke bawah 0. Berarti dia adalah 600. 9 itu lebih besar sama dengan 5, pembulatannya ke atas adalah 100 dikali 100. Oke. Bisa kita gunakan bersusun ke bawah. Oke, 600 dikali 100. 0 dikali 0 dikali 6 0. Oke, penempatan puluhan. 0 6. Kita tambahkan 0 hasilnya adalah 60.000. Oke, masuk yang keempat, itu adalah 2637
dibagi 212. Kita lihat puluhan. Satuan ini 2 ini dan 1 ini sebagai puluhan. Maka yang kita bulatkan, yang kita lihat adalah di 1. Sedangkan di sini 2637 yang harus kita perhatikan adalah si puluhan. Puluhannya di angka si 3 ini. Oke. Langsung kita masuk ke penyelesaian. 2637 3 lebih kecil dari 5 pembulatan ke bawah atau 0, maka dia adalah 2600 dibagi pembulatan ke bawah atau 0 dapat 200. Oke. Perhatikan, kita bagikan. Kalau ini Miss gunakan cara cepatnya Miss ya, nanti kamu buat bersusun ke bawah. Oke, habis dibagi, sama-sama dibagi. Oke, dapat tinggal 26 dibagi 2. Oke, 26 dibagi 2. Atau Miss, saya kurang mengerti cara seperti ini, boleh kita buat bersusun ke bawah saja. 2600 dibagi 200. Oke, perhatikan. 200 kita gunakan yang 3. Oke, 260 dibagi 200, dia adalah 1. 1 dikali 200 adalah 200. Oke, kita kurangkan. 0 dikurang 0, 0. 6 dikurang 0 adalah 6. 2 dikurang 2 adalah 0. Tidak usah kita tulis 0. Oke, 60 dibagi 200 tidak bisa. Masih ada si 0. Kita turunkan si 0-nya. Oke, jadi 600 dibagi 200 atau 200 dikali berapakah hasilnya? Sama dengan 600. Benar, dikali 3. 3 dikali 200 adalah 600. Kita kurangkan 0, tidak bersisa. Jadi hasilnya adalah 13. Oke, sampai di sini paham anak Miss ya? Oke, di sini mau ada Miss jelaskan sedikit. Yang dikatakan dalam taksiran itu ada 3 jenis taksiran. Yang pertama adalah taksiran tinggi, taksiran rendah, dan taksiran terbaik. Yang pertama taksiran tinggi. Dikatakan taksiran tinggi, maka pembulatannya itu adalah ke atas semuanya. Jadi Miss kalau 21, taksiran tertinggi dari 21 adalah 30. Itu kepuluhan terdekat. Jika dia Miss 11, 12, tetap 12 itu taksiran tinggi dari 12 adalah 20. Oke, masuk langsung ke contoh. 41 ditambah 23. Oke, ini kepuluhan terdekat, taksiran tingginya. 41 ditambah 23. Berarti kita bulatkan dia ke atas semuanya. Oke, berarti dia ke langsung 40 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 10. Maka hasilnya adalah 50 ditambah 30. Dapat dia sama dengan 80. Itu taksiran tinggi. Sedangkan yang kedua adalah taksiran rendah. Dikatakan taksiran rendah adalah semua satuan itu semua bilangan itu dibulatkan ke bawah atau ke 0. 59 taksiran rendahnya adalah 50. Pembulatannya ke 0. 50 ditambah 9. 9 ini kita bulatkan menjadi 0. Jadi 50. Langsung masuk ke contoh. Perhatikan 59 dikurang 47 taksiran rendahnya. Ingat semua bilangan dibulatkan ke bawah atau ke 0. 59 berarti ini adalah 50 ditambah 9 dikurang 40 ditambah 7. Ini kita bulatkan dia ke 0. 50 ditambah 0 dikurang 40 ditambah 0. Ingat, kita bulatkan semua ke bawah atau ke 0. Sama dengan 50 dikurang 40 dapat hasilnya adalah 10. Oke, sampai sini bisa ya? Nah, sekarang yang ketiga adalah taksiran terbaik. Bagaimana dikatakan taksiran terbaik? Taksiran terbaik ini adalah kita mengikuti aturan penaksiran.
Jika dia diminta kesatuan terdekat, maka kamu lihat persepuluhannya. Pokoknya kalau dia lebih besar sama dengan 5, kita bulatkan ke atas, sedangkan dia lebih kecil dari 5 tetap dibulatkan ke bawah. Itulah dikatakan taksiran terbaik. Dia mengikuti aturan daripada si penaksiran. Contoh, 61 ditambah 38, taksiran terbaiknya adalah, taksiran terbaiknya, perhatikan, ini tidak sama dengan ya nak, ini dikatakan tanda taksiran, bukan sama dengan. 61 berarti dia 60 ditambah 1 ditambah 30 ditambah 8. Lihat taksiran terbaiknya. 1 itu lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan ke 0. Dia menjadi 60 ditambah 0 ditambah, oke, ditambah 30 ditambah 8, ini lebih besar sama dengan 5, kita bulatkan ke atas ditambah 10. Dapat dia adalah 60 ditambah 40 sama dengan 100. Oke. Sampai di sini paham anak Miss ya? Jika kamu kurang mengerti, kamu bisa ulangi video dari Miss dan kamu perhatikan video sebelumnya tentang pembulatan dan penaksiran. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Untuk tugas selanjutnya akan Miss kirim melalui WA group. Oke, shalom dan terima kasih.